Di kejauhan, cerobong asap PLTU Tanjung Jati B menjulang di balik langit kelabu Pantai Bondo, seolah menjadi penanda bisu atas perubahan yang pelan, namun pasti terjadi di pesisir itu. Angin laut berhembus kencang dan ombak datang tanpa kompromi, menghantam lahan-lahan warga yang dulu subur, dan menjadi tempat mereka menanam palawija. Oktapianto, seorang petani setempat, masih ingat bagaimana tanah itu dulu sebelum terkena abrasi. Dulu sebelum terkena abrasi itu tanah yang di dekat PLTU itu bagus Pak. Terus ditanami palawija itu kalau panen itu hasilnya tuh banyak. Namun sejak abrasi semakin parah, panen merosot. Banyak lahan yang kini tak lagi bisa ditanami karena terus disapu air laut. Abrasi semakin terasa sejak pembangunan seawall dan jeti PLTU. Warga merasakan perubahan arus yang membuat ombak menghantam langsung ke lahan. Kalau sekarang nggak ada pemecah ombak langsung masuk ke persawahan. Setiap musim hujan, situasi makin buruk. Air laut bercampur ombak tinggi membuat bibit tanaman mati hanya dalam hitungan hari. Abrasi tidak hanya memakan lahan, tetapi juga memaksa warga meninggalkan rumah mereka. Salah satunya, Asrori Wijaya, warga lanjut usia yang sudah 3 kali memindahkan gubuknya menjauh dari pantai. Lokasi rumah lamanya kini telah menjadi lautan. Omahku maune ndok kono, saiki dadi lautan, aku pindah wis 3 ping pindahan iki mau. Di tengah kesulitan itu, pemerintah Kabupaten Jepara memberi kebijakan pembebasan pajak bagi lahan yang sudah hilang karena abrasi. Tapi bagi sebagian warga, kehilangan tanah tak bisa dibayar dengan keringanan pajak. Kita tinjau dengan dulu mengenai legalitas dari tanahnya. Tadi yang misalkan masih bayar pajak, ya kita akan bebaskan dari pajak karena tanahnya sudah nggak ada. Berbagai upaya manual pernah dilakukan warga, seperti membuat tanggul karung pasir. Namun semua tak mampu menahan kuatnya gelombang. Kayak sak dikasih apa itu pasir itu loh Kak, agar supaya tidak masuk ke persawahan. Tenaga manusia kan beda lagi Pak sama tenaga alat berat. Laporan demi laporan telah disampaikan ke pemerintah desa. Tetapi akses lokasi yang sulit membuat penanganan tidak mudah. Kini, masa depan lahan yang tersisa berada di ambang hilang sepenuhnya. Warga hanya berharap ada tindakan cepat, terutama pembangunan pemecah ombak yang kokoh, agar lahan mereka bisa bertahan. Abrasi bukan hanya memakan daratan, tetapi juga memakan harapan, ingatan, dan ketenangan hidup masyarakat kecil. Di balik kepasrahan itu selalu ada secercah harapan. Harapan bahwa pemerintah mendengar, bahwa penanganan akan datang sebelum semuanya terlambat, bahwa pemecah ombak akan berdiri lagi untuk menjaga batas antara laut dan lahan warga. Harapan bahwa suatu hari, ombak yang mengancam itu akan kembali menjadi sumber kehidupan, bukan sumber penyesalan.